Supplier pusat pancake durian Medan Premium 1985. Ini produk-produk kita ya, insya Allah semua kualitas kelas premium. Jadi kalau mencari barang murah tidak ada di kedai durian Haji Amnah, tapi kalau mau mencari barang berkualitas datang ke kedai durian Haji Amnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa'iyadzubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwafillah rahmatullah, sahabat AMDK Al-Jambi, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini AMDK Al-Jambi dan keluarga kedatangan tamu ya dari Ustadz Hari dari Mataku ya, dan Pak Irwansa dari Depok, tapi dia pengusaha kedai durian Haja Amnah. Haja Amnah. Alhamdulillah bersama putra beliau Mas Ridho ya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bincang-bincang tentang kisah hijrah beliau, dan juga bagaimana Ustadz Hari kepingin tahu tentang muamalah, padahal beliau adalah guru hafiz Quran ya, dan ternyata butuh tentang informasi tentang muamalah. Dan untuk bincang-bincang ini akan langsung dipandu oleh Ananda Rio ya, kepada Ananda Rio. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Awal ceritanya nih sobat AMDK, Bang Rio lagi kuliah, tiba-tiba dapet WA. Nah, itu yang hubungin Ustadz Hari ya. Nah, ternyata yang hubungin salah satu tamu kita nih sobat AMDK, itu Ustadz Hari. Manggil saya Ustadz, mau belajar investasi syariah. Waduh, saya gemeteran tuh pas baca tuh. Waduh, ini mau jawab apa ini? Dan informasinya ternyata didapatkan dari YouTube. Nah, jadi sobat AMDK nih, mungkin bisa disebarluaskan kepada yang lainnya. Kalau ingin dapat informasi tentang ekonomi syariah atau muamalah syariah, bisa datang ke channel ini. Dan kalau ingin langsung berdiskusi, nanti bisa langsung hubungin WA saya, nanti akan kita berikan jadwal untuk bisa langsung berdiskusi dengan Ustadz AMDK. Ini contohnya seperti Ustadz Hari, baru kemarin, hari ini udah sampai di rumah, langsung berdiskusi. Nah, berdiskusi apa? Kita langsung tanya aja nih. Ustadz Hari kan yang hubungin Rio nih, ingin menanyakan investasi syariah. Yang dimaksud oleh Ustadz Hari itu investasi yang bagaimana sih? Ya, jadi alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Bang Rio, Ustadz AMDK dan rekan-rekan semua, masya Allah. Kesempatan kali ini memang qadarullah, Allah yang memang hantarkan kita semua di sini, yang memang berbuah dari kegelisahan kami pribadi dan juga Pak Irwan sebagai rekan bisnis, rekan kerja, dan juga tim kedai durian Haja Amnah, bagaimana kita ingin menciptakan bisnis atau sebuah muamalah yang memang jauh dari faktor atau unsur-unsur ribawi. Jadi ini yang memang kita harapkan, sehingga apa yang kita hasilkan dari usaha kita, apa yang kita hasilkan dari jeripayah atau bisnis kita ini memang mendatangkan ridho Allah. Jadi bukan mendatangkan murkah atau mudarat. Jadi ini memang kita harapkan, sehingga apa yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat, barokah buat kita khususnya, dan untuk anak istri dan untuk umat semuanya terlibat dalam usaha ini. Jadi itu sih. Jadi alhamdulillah kemarin atau lusa ya kalau lebih. Jadi sempat searching ya. Memang beberapa hari ke belakang atau bulan ke belakang memang kita searching ingin belajar. Memang Al-Fakir sendiri memang tidak berkompeten di bidang muamalah syariah terutama atau ekonomi Islam bagaimana. Jadi searching dengan bantuan Mbah Google atau Kiai YouTube begitu. Jadi searching kita lihat di sana memang banyak para ustadzat yang memang
membahas tentang muamalah syariah, khususnya memang yang kami cari untuk musyarakah, akad musyarakah, mudharabah atau murabahah dan lain-lain. Dan memang Allah hantarkan tujukan ke salah satu channel, ya, ini AMDK Al Jambi. Memang kami pikir ini ini di Jambi, ini jauh nih kalau mau konsultasi begitu. Karena memang niat kami sendiri pribadi ingin berkonsultasi, bukan ingin mendengarkan tamsil-tamsil atau contoh-contoh yang dihadirkan oleh para ustadz-ustadz yang ada di YouTube. Jadi kalau dihadirkan contoh-contoh seakan kurang pas gitu dengan apa yang kami alami di lapangan. Ya, sehingga kami butuh yang namanya konsultasi secara langsung. Apalagi terlebih lagi sudah bisa berjumpa langsung dengan ustadz. Alhamdulillah ada pencerahan, dan memang ini memang kehendak Allah dari kerisauan kami dengan Pak Irwan juga. Kerisauan yang pengen ya hasil yang barokah, hasil yang memang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah dengan bantuan Bang Rio, ya mungkin saya khawatir ini nomornya Ustadz langsung ini mungkin. Ternyata nomor anaknya, Masya Allah. Nah, Ustadz siapa namanya? Muhammad Beni Apriyono. Ustadz Beni, Masya Allah. Bang Rio. Jadi alhamdulillah berkat bantuan beliau bisa terhubung langsung kepada Ustadz AMDK. Bisa konsultasi hari ini langsung, kita gerak cepat karena khawatir dengan kesibukan Ustadz ya di bidang dakwah ekonomi syariah, sehingga kita agak sulit bertemu. Ternyata tidak, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya, dengan cepat kita bisa berjumpa untuk menimba ilmu di sini dari ba'da subuh sampai jam menjelang siang, menjelang zuhur. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang mengenai syariah ternyata Masya Allah ya, apa yang menurut kita itu yang kita lakukan baik, ternyata menurut pandangan Allah dan Rasulnya ini belum pas, ternyata lebih cenderung ini salah, atau kita lebih ke arah ini haram ya, bukan ke subhat lagi atau bukan ke boleh lagi, tapi ini haram ini ya, tidak bisa. Sedangkan kita sebagai umat muslim ya memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sesuatu atau makan atau kita mendapatkan sesuatu dari yang halal dan thayyib. Ustaz Hari, afwan anak potong sedikit. Tadi Ustaz Hari bilang mungkin dalam pandangan kami baik. Iya. Ternyata dalam syariat tidak dibenarkan. Apa sih salah satu contohnya yang didiskusikan tadi yang mungkin masih di mata Ustaz Hari itu baik atau benar? Apa kira-kira yang tadi didiskusikan? Ya, memang keluhan secara pribadi, bukan keluhan sih, buah pikir atau kerisauan secara pribadi. Memang kita menanam modal ke Pak Irwan atau ke Dai Bidan Haji Amna sebagai pengelola, bagaimana dana ini bisa bermanfaat lah untuk pengelola dan untuk kami sendiri yang diamanahkan dana tersebut. Dan ini yang butuh pendamping untuk menjelaskan bagaimana sih akad semestinya yang sesuai syariat. Karena memang sebelumnya ini masih ada keraguan. Jadi masih ada keraguan, ini sudah betul belum sih begitu. Jadi masih abu-abu atau bahkan gelap sama sekali, nggak kelihatan ini halal atau haram. Ya, karena memang saya tahu backgroundnya Pak Irwan juga tahu backgroundnya saya. Jadi ya memang kita awam di bidang muamalah syariah, sehingga kita butuh pendamping untuk menjelaskan ini, sehingga apa yang menurut kami itu sudah benar, itu memang benar. Tapi ternyata apa yang menurut kami benar, ternyata menurut syariat ini salah begitu, atau kurang tepat, atau bisa dibilang salah. Jadi ya alhamdulillah ada pencerahan seperti ini oleh Ustadz. Jazakumullah khair. Ya, insyaallah ke depan mulai hari ini ya kita siap untuk berbenah untuk sesuai dengan syariat yang memang Allah turunkan ya untuk umatnya. Baik, Masya Allah nih Sobat AMDK, ternyata dalam muamalah saja itu tidak boleh bermodalkan hanya wah ini baik dalam pandangan pribadi, karena dalam bermuamalah ataupun yang lainnya harus dilandaskan dengan ilmu. Jadi alhamdulillah mungkin sehari memiliki ilmu di bidang yang lain, namun di syariah atau di muamalah mungkin bukan bidangnya, maka beliau melapangkan dada beliau hadir di sini untuk berdiskusi masalah muamalah syariah. Kemudian Pak Irwansyah, bagaimana nih yang Bapak rasakan setelah hadir
di kediaman saat AMDK. Baik, bismillah, walhamdulillah. Bermula dari keresahan dan kerisauan. Jadi di antara Ani pribadi dengan Mas Hari sebagai mitra kita, kemudian sering memang disinggung oleh Mas Hari. Namun karena Ani juga apatis khususnya terhadap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Karena tahapan saat sekarang ini adalah tahapan pertaubatan Ani ketika puluhan tahun yang silam itu terjebur ke lumpur hitam riba. Naudzubillah, luar biasa, uang banyak, harta banyak, tapi tidak berkah. Pikiran galau, risau, gundah gulana. Walaupun kita di dalam hotel yang mewah, sangat mewah, kita katakan satu malam itu budgetnya, bayarannya sekitar 4-5 juta. Namun ketenangan tidak ada. Anak-anak kita sekolahkan di pesantren yang sangat mahal biayanya, kita katakan, dengan harapan supaya anak kita tadi itu bisa habis Quran. Masya Allah. Namun kenyataannya Allah tidak demikian. Kita masukkan pun anak kita di pesantren tahfiz yang mahal, yang mewah, kelas elit, Yayasan Orang Kuwait ketika itu di Asam Kumbang, Medan. Namun ternyata tidak membuahkan hasil yang kita harapkan. Mungkin sebabnya itu tadi, karena biaya semua anak-anak kita itu ada terkontaminasi dengan riba. Sampai akhirnya harta-harta riba itu semuanya dalam rangka kita mau bertobat awal mulanya. Jadi Allah tarik semua harta-harta riba kita tadi itu. Mungkin itulah kasih sayang Allah kepada kita, diingatkan, dan kemudian Ani hijrahlah ke Jakarta, menggeluti usaha frozen durian, kecil-kecilan awal mulanya. Ya. Oh, hijrah Bapak ke Jakarta tuh pindah rumah? Pindah rumah. Betul. Tapi belum hijrah dari riba ke syariah? Sudah, artinya Ani sudah ada niatan yang azam yang kuat supaya tidak lagi berurusan dengan bank, baik bank konvensional dan awam maupun bank syariah. Berarti saat ini nggak ada uang di bank? Tidak ada. Artinya kalau bank itu hanya sekedar fasilitas untuk apa aja, transaksi transfer antara mitra ke mitra. Oh, berarti saat ini masih ada di syariah? Tidak. Oh, tidak. oleh karena itulah, karena lihat YouTube-nya Ustadz Abu, kita tergugah. Asal mulanya diinformasikan oleh Mas Hari, kita lihat, kita dalami, ada selepas zuhur sampai asar terus kita buka-buka itu YouTube-nya. Sampai sejauh mana sih kan gitu kan. Awalnya kita kan memang kan apatis terhadap bank syariah. Hanya beranggapan ini bank syariah sama aja ini. Kiblatnya itu tetap ke BI kan begitu. Namun ternyata tidak. Artinya ada proses, ada tahapan, ada syarat yang harus memang itu dilakukan. Baik itu dalam bagi hasil, syirkah, mudharabah, murabah, dan sebagainya gitu. Jadi setelah, alhamdulillah, jazakallah khair, karena Ustadz Abu tadi sudah menjelaskan ya, sudah menjelaskan secara rinci, secara detail, sehingga keraguan dan kerisauan di hati kami ya insya Allah mulai berangsur membaik. Tinggal tinggal actionnya lah. Nah, tinggal bagaimana kita nanti sama Mas Hari sama-sama memperbaiki yang lalu, yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Kita mohon kepada Allah, mohon ampun, banyak-banyak istighfar karena kita tak tahu. Tapi sekarang kita sudah tahu nih. Apalagi Ustadz Abu sudah memberikan pedoman buku panduan ini. Alhamdulillah, rezeki. Nah, jadi ini merupakan suatu ilmu yang sangat bermanfaat khususnya bagi kami pelaku bisnis. Karena insya Allah kita berniat, rezeki yang Allah berikan, harta yang kita berikan ya sebahagian untuk umat,
sebagian untuk kewajiban kita terhadap anak istri, menyekolahkan mereka. Sayang apabila nanti harapan kita kepada anak yang soleh dan solihah, namun karena proses pemberian makanan, asupan gizinya, pakaiannya segala macam ada tercampur dengan riba, rusaklah semuanya. Oleh karenanya mohon ampun kami kepada Allah. Artinya banyak-banyak beristighfar atas kejahiliahan kami yang lalu. Nah, ini tidak terlepas juga dari dorongan Mas Hari, karena dia adalah seorang hafiz Quran, merasa risau dan galau. Kemungkinan kalau galaunya Mas Hari itu tingkat tinggi karena dia seorang hafiz. Artinya nur cahaya yang telah dikotori oleh lumpur, ini siram lumpur. Pernah begitu. Pelakunya sebenarnya aneh pribadi yang tidak paham. Karena Mas Ari galau tingkat tinggi, akhirnya Mas Ari ingatkan Ane, nyambung. Makanya tadi selepas sholat subuh kami langsung bergegas ke kediaman Ustadz Abu, karena kami melihat bahwasanya inilah mungkin orang yang Allah tunjukkan untuk mengingatkan kami ke depan supaya berbisnis secara halalan thayyibah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pak Irwan, tadi kan ketika hadir ke sini membawa rasa galau, risau gitu kan, karena mengetahui bahwasannya saat itu masih di lumpur riba. Namun ketika tadi Bang Rio tanya, ternyata Sobat HMDK Pak Irwan ini masih punya rekening di perbankan ribawi. Iya, benar. Saat ini dengan alasan untuk transfer gitu kan. Nah, setelah berdiskusi, ada nggak tujuan untuk menutup atau masih nanti aja deh, pelan-pelan, atau bagaimana? Insya Allah azam kita sudah kuat karena sudah mendapat siraman cahaya gitu bilang dari Ustadz Abu, mungkin dengan ruhnya, takarubnya kepada Allah sehingga bisa menyentuh hati kita pribadi, dan insya Allah nanti kita sudah langsung action. Jadi kita minta juga kepada Ustadz Abu kalau punya akses kepada pimpinan-pimpinan BSI yang ada khususnya di Jabodetabek, domisiliannya di Depok, silahkan datang. Kita tunggu kedatangannya supaya hari ini bisa diproses terus pembuatan rekening baru, dan kita meminta fasilitas bagaimana supaya bisa nominalnya, limitnya gitulah lebih tinggi karena transaksi kita kan lumayan besar gitu. Jadi jangan artinya selama ini kita pakai konvensional seperti bank inilah kita bilang gitu kan. Itu karena kita memandang limitnya tinggi. Nah, kita minta kepada Bank Syariah supaya dapat memfasilitasinya, supaya kita kuat tekad kita untuk menghabiskan rekening kita, isi rekening yang di konvensional kita pindahkan ke semua ke Bank Syariah, insya Allah. Baik, jadi pertanyaan lagi jadinya. Kalau misalkan kata Bank Syariahnya limitnya tidak bisa, berarti masih tetap di bank konvensional, di bank ribawi. Walau ada keraguan, tapi kalau kita lihat dari tausiah Ustadz Abu, katanya rezeki itu katanya kan, jangan khawatir dengan rezeki yang Allah berikan. Ya mungkin insya Allah nanti selepas ini memang limit pun tinggi ataupun tidak, mungkin kita pakai 3 rekening solusinya. Artinya kalau limitnya nanti rendah, nanti kita daftarkan 3 rekening. Rekening anak kita sebagai admin di Kedai Durian Jamnah, rekening Ani sebagai manajer marketing, dan rekening istri. Ketiga-tiganya BSI. Artinya limit yang rendah tadi bisa besar, ketiga-tiganya kita pakai. Seperti itulah solusinya. Masya Allah. Tuh Sobat HMDK, ini kalau orang yang ingin benar-benar hijrah, dapat aja idenya itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting yakin, jangan ragu lagi untuk meninggalkan perbankan ribawi yang sudah jelas-jelas ribawi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki sudah dijamin sebagaimana yang dibahas oleh Bang Rio tadi malam di Radio Ismail 774 AM. Tadi malam gantiin Ustadz AMDK. Jadi Sobat AMDK yang ada di channel YouTube,
bisa juga mendengarkan kajian Ustadz AMDK setiap Selasa malam di Radio Ismail 774 AM. Kalau beliau nggak ada, yang gantiin ini Bang Rio. Nah, sebagaimana tadi malam Bang Rio bahas rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kata Allah dalam surat Hud, Pak, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha mustauda'aha. Jadi dan Allah pun tahu di mana tempat mereka bersembunyi dan tempat penyimpanan makanan. Jadi memang rezeki itu yang mendatangi. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, "Lau anna ibnu Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adraka rizquhu kama yudrikul maut." Kalau sekiranya anak Adam, sobat AMDK, dia lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, maka sesungguhnya rezekinya akan mengejar sebagaimana kematian mengejarnya. Jadi jangan takut lagi untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, terutama di muamalah syariah muamalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang mana membuat hati Bapak gundah gulana, galau, risau, yang mana harta berlimpah namun tidak merasakan keberkahan di dalamnya. Mulai saat ini pasang niat tidak lagi ingin bermuamalah konvensional ataupun bermuamalah yang masih ada ribawinya. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Rio doakan kepada Pak Irwan, kepada Ustadz Hari, dan kepada Mas Ridho agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam perkara ribawi ini. Namun mungkin sobat AMDK masih penasaran nih, kira-kira transaksi apa sih yang masih keliru yang dikerjakan oleh Pak Irwan dalam berinvestasi? Mungkin Pak Irwan bisa bantu jelaskan nih. Ya, tapi alhamdulillah awalnya kita anggap itu transaksi yang kami lakukan seperti kesepakatan lah. Ini Mas Hari ada barang modalnya sekian, terus nanti ini Mas Hari beli barang ini ntar dijual lagi ke Ani. Karena target kita adalah profit untuk Mas Harinya. Karena kami merasa itu suka sama suka, tidak ada yang dirugikan, dan selama ini sudah berjalan 1 tahun dan tidak ada memang kerugian di kedua belah pihak, maka itu kami lanjutkan. Nah, rupanya ternyata setelah kita melihat video YouTube Ustadz Abu yang kemungkinan berkompeten dalam kaitan dengan muamalah, ya, nah disitulah kita tergugah. Mungkin Ustadz AMDK bisa jelaskan tuh apa sih yang dimaksud oleh Pak Irwan tadi agar sobat AMDK lebih mudah untuk mendapatkan apa yang dibicarakan oleh Pak Irwan tadi. Jazakallah khair. Ya, memang ini banyak di masyarakat sering menganggap ini adalah benar karena ini ada transaksi. Yang penting ada transaksi nih, bukan pinjam uang gitu ya. Padahal layaknya ini yang tadi di awal Ustadz hari ini dia punya uang, ingin investasi sebenarnya, tapi dengan kondisi yang disampaikan oleh Mas Irwan, dia memberitahu jualan per pack daripada durian, pancake durian ya. Padahal pancake-nya belum ada di beliau, ya, pancake-nya masih ada di Medan ya, di Medan itu dengan harga sampai di Depok ya, tempat beliau itu. Nah, dengan cara seperti itu Mas Hari ngasih tahu ke Mas Irwan ngasih tahu ke Mas Hari, "Nih tolong, Ustadz Hari ya, bukan ini harga." Mas Hari beli, uangnya dikasih lagi ke Mas Irwan untuk belinya. Nanti setelah dibeli nanti gua yang beli dengan harga langsung gitu loh. Jadi Mas Harinya, Ustadz Harinya dapat. Nah, seperti itu dianggap biasa-biasa aja dan ini halal loh, padahal barangnya belum ada gitu. Barangnya belum ada, cuman gara-gara pengen pinjem uang, kalau langsung dikasih tambahan kan riba. Dia tahu riba itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ini ada pancake loh. Harganya mana? Di Medan. Belum ada. Nah, itu kira-kira. Nah, ini banyak
yang hadir di tengah masyarakat, menganggap itu jual beli padahal barangnya belum ada. Nah, tadi sudah kita sampaikan ini bisa berakad musyarakah. Kalau kayak tadi itu namanya dalam muamalah syariah apa? Ina. Jadi kan barangnya belum ada, nanti sudah dikuasakan tuh belinya dulu, dikuasakan ke Mas Irwansa. Uangnya tuh dari Mas Hari dikasihkan untuk Mas Irwan beli. Sudah beli itu nanti belum uang barangnya tidak dikasih sama Mas Hari, cuman dihitung aja nih harga. Ntar gua beli ya dengan harga. Padahal Mas Harinya belum megang barang, nggak pernah megang barang ya, tidak pernah megang barang. Nah itu yang tidak dibenarkan. Jadi kalau misalnya mau itu barangnya itu harus diberi dulu ke Mas Hari. Mas Hari terima, sudah didapat, baru dia mau jual kemana aja boleh. Boleh juga jual ke Mas ini boleh, tapi tidak boleh Mas Irwannya ngomong nanti lu beli, nanti gua yang beli lagi. Itu yang nggak boleh, padahal barang belum ada. Nah itu kan jual beli bersyarat namanya. Ya, jadi tadi sudah kita kasih tahu bisa dengan akad musyarakah. Jadi Ustadz Harinya langsung kasih uang ke ini, masuklah nanti modal yang dibutuhkan oleh Mas Irwan Sani berapa, nanti berbandinglah di situ porsi modalnya berapa, nanti nisbahnya berapa. Jadi bisa dengan akad musyarakah. Jadi di situ ya alhamdulillah bisa diterima gitu ya. Jadi alhamdulillah nanti juga dengan yang di Medan pun tidak harus lagi beli, bisa aja yang di sana, karena ternyata di Medan itu semuanya harus jual ke Mas Irwansa. Jadi bisa aja di sana jadi pegawainya beliau 100%. Jadi semuanya bisa diberikan, bisa dijual langsung ke beliau sehingga dia bisa jual PO. Jadi jual beli itu bisa dengan akad murabahah, bisa dengan akad salam, bisa dengan akad istisna. Jadi kalau barangnya ada, itu akadnya murabahah. Kalau barangnya belum ada, bisa dua, bisa akad salam, bisa akad istisna. Kalau salam apa? Salam itu langsung dibayar oleh pembeli 100%. Barangnya belakangan. Barangnya belakangan. Jadi harganya lebih murah nih. Bener ya? Iya, deposit. Jadi kata bahasa di masyarakat itu deposit. 100% itu akad salam kalau bahasa syariahnya. Tapi kalau dia tidak, dia bisa nyicil atau bisa tunda, ya itu bisa akad istisna, barangnya juga belakangan atau sesuai prosentase dari barang yang disiapkan. Kalau ini kan langsung jadi nih, ya jadi tinggal pembayarannya tuh bisa ditunda atau dicicil, itu dengan akad istisna. Jadi nampaknya kelihatannya Ustadz Hari dan Mas Irwani ingin merujuk kepada akad musyarakah. Ini lebih nyaman gitu ya. Pak admin tadi Mas Rido juga sudah diberitahu, nanti yang gampang aja bilang aja akad awal ya, modal awal itu adalah pembelian atau data uang yang diperoleh untuk mendapatkan barang dari Medan itu seharga nilai ini yang mungkin jadi HPP-nya ya. HPP ya, sudah tuh nanti dijualnya berapa ya, dijual berapa. Nah itulah kira-kira seperti itu. Dan mungkin kita bener nggak Mas Irwansa ini punya tempat lokasi yang akan dijual ke seluruh Indonesia. Kita perlu tahu juga, jangan-jangan cuma ngomong doang. Ya, nah syariat itu harus jelas. Nah gimana kalau kita boleh tinggal? Boleh, tafadhol silakan. Nih kita langsung menuju ke supplier pusat. Pancake Durian Medan Premium 1985. Itu yang kita patennya itu dia. Supplier apa? Pancake Durian Medan Premium 1985 itu yang kita daftarkan di kementerian. Wah, cipta patennya. Jadi pasarnya itu sekarang ya insya Allah Jawa Timur, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek, Riau, Pulau Batam, seperti itu. Makanya kita butuh Mas Hari juga nih, dukungan dia. Doanya ya. Doa itu kan diberi oleh Allah. Iya. Doa finansial untuk mensupport. Karena pasar kita nasional, insya Allah. Perlu tahu 1985? Perlu dijelaskan?
Ini yang penting. Satu itu tauhid. Jadi antum nggak boleh syirik. Insya Allah. Satu itu tauhid. Tauhid. Yakinkan semua rezeki apapun amalan kita tujuannya adalah Allah. 9 itu angka tertinggi loh dalam angka-angka kita. Jadi antum mengambil angka yang tertinggi. Ingin mendapatkan nilai yang tertinggi. Sementara 8 itu pintu surga. Nah, yang itu ingin dapatkan. Jadi ketika antum sudah tidak syirik, sini tauhid, kenapa bisa ini? Karena di 5 Islam, rukun Islam yang 5 itu harus antum amalkan. Insya Allah. Di semuanya nilainya masya Allah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Insya Allah. Jadi sahabat AMDK, kita tidak usah lagi berpanjang lebar untuk lebih ininya, sudah diberi informasi. Yuk kita sama-sama langsung hadir di lokasi, karena Bang Rio nggak bisa ikut hadir karena dia masih kuliah ya. Jadi kita langsung datengin ke sana ya. Mari. Ya siap, langsung kita menuju lokasi. Hai sahabat MDK, alhamdulillah MDK Al Jambi sudah sampai nih di siang hari ini di jelas tuh di supplier pusat pancake durian Ucok ya, durian Medan, durian Medan premium 1985. Teman-teman atau sahabat MDK yang ingin makan pancake durian rasa dagingnya masya Allah betul-betul terasa durian beneran ya. Jadi nggak perlu ke Medan, nggak temu dengan Ucok, tapi duriannya sampai nih. Yuk kita ke sana. Nah, itu dia orangnya. Gimana Pak? Nah ini apa nih Pak? Inilah dia Ustaz. Nah, Ini agak kita kan. Nah, ada Durpas Ucok. apa tuh? Montong Durpas Ucok Medan. Ini dia. Oh, durian kupas. Durian kupas Ucok Medan. Ada montong Bali. Montong Bali. Ini durian kupas Sidikala. Itu apa itu? Ini produk import ini. Ada juga? Dari Pahang Malaysia, Musang King. Oh, berapa Musang ini? King. Ini harganya kalau eceran mall 420.000 satu kotak. Wow, kalau di sini? Kalau di sini hanya 350.000. Hanya 350. Iya, beda. Ada yang Thailand juga? Ya, montong Thailand. Cani Thailand. Nah, itu montong Palu. Nah, inilah deh produk unggulan kita, pancake durian Medan Pancake Premium. durian ya? 1985 yang sudah booming dan viral nasional pasarnya. Ini Ustaz, bahan bakunya, bahan baku untuk pancake khusus. Oh, jadi dari mulai ini ya? Iya, daging durian Ucok Medan Premium. Jadi bahan bakunya premium, produknya yang dibuat pancake juga namanya premium. Oh, jadi dari sini baru bisa jadi itu ya? Iya, benar. Nah, ini dia. Ah, ini yang udah jadi? Iya, sudah jadi. Ini kotak-kotaknya. Nah, ini kotak-kotaknya. Kotaknya ya. Jadi kalau orang beli nanti kita kasih kotaknya. Kotaknya mereka pasang sendiri gitu supaya awet tahan. Tuh, harus diganti tuh. Iya, iya. Insya Allah. Nih. Insya Allah nanti Ini di sini harus dibuat diganti nih. BCA diganti BSI. Nah, Irwansa. Insya Allah hari ini kita proses. Bentar lagi datang Nunggu. nih. Nanti bentar lagi datang. Iya, nunggu tim BSI-nya sampai. Jadi cuma ini aja ya isinya ya. Hah? Di sini aja ya. Iya. Ini isi 3. Isi 3. Iya. Isi 3, isi 6. Ini isi 6. Jadi yang yang di freezer beku gini dia untuk kirim luar kota. Oh, untuk luar kota ya? Iya, sebelum kita kirim ke luar kota, dia harus dibekukan maksimal Di sini. di sini. Jadi ini Kalau yang untuk ini jual, cuma di sini. iya kalau untuk jual eceran yang ini, Ini acara nah, satuan. Mas Irwansa tolong ceritakan ke sahabat MDK. Ini posisi 3, 6, 10 itu apa sih bedanya? Prem 3 itu prem pancake durian premium yang isi 3. Prem 6 berarti pancake durian Medan premium isi 6. Baru prem 10 pancake durian Medan premium yang isi 10 gitu. Oh, jadi ada 3, 6, 10 ekonomis, pertengahan, yang baru yang kelas atas. Apa nama istilahnya itu?
Paling tinggi ya? Paling tinggi. 10 ya, derajat 10 tertinggi derajat ya? tertinggi. Kenapa bukan 9? 3, 6, 9 gitu. Supaya tempatnya Ustaz. Mikanya pas itu ya? pas gitu. Oh, ditambah lebih 1. Iya, lebih 1 supaya dia pas ya gitu. Cantik dan indah. 1, 9. Iya. Tapi kalau dia 9 dia agak 01, jelek aja. Oh. Maka dibuat 10. Gimana tuh harganya? Harga 3, 6, 10. ya, kalau yang 3 25.000, 3, 25.000. yang 6 55.000, yang 10 65.000. Itu semua Nasional. Nasional sama. Sama. Kalau untuk wilayah seluruh Indonesia lah kita bilang. Jadi kalau yang namanya pancake durian Medan ini ketika 3 harganya 25, 25, 6 55, 55, kalau 10 65. 65 itu harga eceran satuan SOP dari pusat. Jadi kalau ada yang jual 70 salah. Bisa juga mungkin cost operasional yang dihitung. Contoh misalkan seperti Papua, Kalimantan yang harus naik pesawat. Kan istilahnya akomodasi pengiriman itu lebih tinggi biayanya gitu. Ongkosnya Ustaz. Jadi maka dinaikkan mereka. Itu bebas. Pokoknya itulah harga minimal. Harga terendah minimal jual eceran satuan itu seperti itu. Jadi nggak boleh di bawah itu. Nggak ya? boleh di bawah itu. Kalau ketawa Jadi kalau ke atas boleh, mangga silakan. Oh, kalau yang ke bawah yang nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya kalau 25 jadi kita jual 23 atau 23 kita bilang. 23. Langsung kita pecat. Kita keluarkan dari tim, nggak ada lagi peringatan. Karena dari awal sudah kita sampaikan. Karena dia bisa merusak sistem, gitu. Oh, Jadi kita ada minimal, harga minimal itulah dia. Harga satuan minimal. wow. 25, 55, 65. Nah, seperti itu, San. Jadi kalau dia misalnya mau jual rugi gimana? Daripada busuk. Ya kita keluarkan dari tim langsung dia. Karena ini nggak, kalau istilahnya estimasinya cukup lama, setahun expirednya. Masa setahun nggak bisa laku barang itu? Berarti dia yang tidak maksimal dalam memasarkannya gitu. Padahal dalam syariat boleh loh. Boleh. Jual modal. Jual modal boleh, Iya. jual rugi boleh. Seperti itu, Ustaz ya. Iya. Jadi antum mungkin memperingatkan saja. Jadi jangan bilang nggak boleh, padahal jual rugi boleh. Boleh. Iya. Cuman Jual memang modal boleh. SOP dari kita yang jelas kode etiknya lah. Kalau mereka jual di bawah, Ya jangan sampai syariatnya ya. di bawah harga Depok, di bawah harga pusat, masa pula mereka lebih murah dari harga pusat. Ingin menjatuhkan. Berarti kan ada indikasi yang kurang bagus. Apa sebab? Kita telusuri dulu. Kalau memang sebabnya tadi karena dia sudah lama, sudah terlalu lama, mendekati expired, takut supaya rugi besar, meminimalisir kerugian, Mitigasi silakan. risiko. Tinggal resiko. Mitigasi risiko namanya. Iya, tapi kalau misalkan dia ada indikasi mau menjatuhkan kita atau gimana ya harus kita keluarkan. Pak Irwan, Iya, Mas. ini kalau ada sahabat MDK kepingin jadi reseller atau jadi agen, gimana dulu syarat atau ketentuan yang berlaku di sini? Iya. Ya mudah-mudahan tidak menyimpang dari syariat. Alhamdulillah selama ini yang sudah kita lakukan itu dia per rayon, Oh, per daerah ya. Kalau misalkan Jawa Timur nih, Jawa Timur ada agen besar kita untuk sebagai perwakilan pusat untuk mendistribusikan produk tersebut, pancake durian Medan Premium 995 di wilayah Jawa Timur? Jawa Timur. Mungkin antara 30 atau 30 lebih provinsi kabupaten kota. Apa? Kabupaten kota. 34 sekarang. 34 kabupaten kota. Itu nanti tunduknya kepada agen besarnya. Di setiap provinsi itu setiap satu? perusahaan, iya. Kalau harga itu sama, Ustaz. Jadi harga itu sama untuk nasional. Jadi agen kecilnya itu harganya sama. Beli di agen besar kita juga sama pusat juga sama nanti harganya. Oh, jadi orang Jawa Timur ya enak beli di Jawa Timur. Iya, nggak ada seperti biaya itu. lagi gitu Benar. ya? Tidak ada kena ongkir lagi gitu, seperti itu. Kalau untuk provinsi yang belum belum settle agen besarnya, itu dia tunduknya ke pusat langsung. Kita Nggak ada ke agen-agennya nggak dia? ada, kita langsung nangani dari pusat.
Nah, itu gimana caranya? Mau jadi reseller, mau jadi agen, apa sih syaratnya? Quantity. Oh, quantity. Kalau untuk agen besar itu kuantitinya per bulan 7.000 kotak. Sebulan 7.000 kotak. Jadi Agen kalau besar. modalnya harus berapa itu ya? Berkisar sekitar Apa ngambil 3, 6, 10 iya, itu? Pokoknya totalnya berapa? 50 jutaan. Dengan uang 50 juta bisa mendapat produk pancake durian Medan Premium 995, dia dengan 3 varian isi 3, 6 dan 10. Itu isi berapa tuh? Kuantitinya yang Prem 3 itu 1000. Prem 3 1000, Prem A6 500 dan yang Prem 10-nya 250. Itu kuantiti agen besar per minggu. Per minggu. Jadi totalnya 1.750 per minggu. Kalikan sebulan berarti 7.000. Itu dia Ustaz. Oh. Itu agen besar. Tapi kalau agen kecil itu kuantitinya sekitar 100 saja. 100 kotak. Berapa itu duitnya? Ya kalau kita bilang kalau yang Prem A6-nya 38 kali 100 berarti 3.800.000 itu agen kecil. Tapi kalau Prem 3-nya dia 19 kali 100 berarti 1.900.000. Kalau Prem 10-nya 50 kali 100 berarti 5 juta. 4 juta 750 ya? 5 juta. Kalau yang isi 10. Jadi satu kan kalau 100 jadi 50.000 dong. Yang mana San? Yang 10 tuh, yang 10. Iya, 50. Karena kita itu mereka jual berapa itu? 65.000. Oh, 15.000 ya setiap satu ya. Setiap satu piece. Karena nggak boleh lebih ngasihnya, semua sama. Sama. Kalau dia batas minimal itu sama, tapi kalau batas maksimal itu tergantung kebijakan masing-masing agen, karena dia yang lebih tahu kondisinya, lebih tahu berapa pengeluarannya di lapangan, seperti itu. Wah, Mas Hendro langsung lagi wawancara, Masya Allah. Tuh, Pak, dari pemimpin BSI-nya langsung datang nih, Mas. Sehat ya? Mas. Waalaikumsalam. Ini Pak Irwansanya, Pak Hendro. Ini langsung nih, Masya Allah. Gimana? Antum masih ragu? Lihat. Iya. Langsung datang. Insya Allah. Jadi nanti itu langsung dicoret ya? Iya, siap. Langsung kita coret. Iya, Mas. Langsung dari Medan nih, Pak? Iya, kita domisilinya di Medan. Iya. Nah itu BK, Batak Karu. Masya Allah, sahabat AMDK ya. Tadi pagi ketika di rumah, Pak Irwansa meminta bisa nggak langsung berubah, bisa nggak ada orang Bank Syariah yang hadir. Masya Allah, Allah mudahkan. Ketika sampai di tempat, dari BSI langsung hadir. Pak siapa namanya Pak? Biar kenal sahabat AMDK. Saya Hendro, Pak. Di cabang Depok, Margonda 2. Biar kelihatan dong, biar Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari cabang Depok Margonda 2, BSI dalam hal ini selalu mensupport dan kita menjadi penyambung lah ya, Pak. Penyambung ekonomi syariah dalam hal perbankan syariah dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman syariah untuk di masyarakat dan kemudian juga pengelolaan keuangan juga dengan sistem syariah yang insya Allah ya, lebih berkah dan menentangkan. Alhamdulillah ya kan atas kunjungan Bapak langsung kemari. Jadi kita insya Allah hari ini langsung mau kita closingkan pembukaan rekening. Nah, 3 rekening sekaligus, rekening Ani pribadi, rekening anak sebagai admin dan rekening istri. Jadi nanti insya Allah kita juga akan sosialisasikan kepada mitra-mitra supaya mudah kita berurusan transaksi. Nah, kita akan dorong mereka. Insya Allah mereka bisa terima seperti itu. Jadi untuk tahap awal kita dululah sebagai contoh, sebagai pimpinan pusat kan begitu kan. Untuk pancake durian premium bukan pemerintahan kan gitu. Untuk pancake Jadi nanti mitra-mitra kita yang ada di daerah-daerah kita arahkan termasuk distribusi distributor apa namanya pembuatnya di sana Ustaz di Medan. Oh iya distributornya. Distributor kita pembuatnya itu nanti kita arahkan supaya
bertransaksi juga dengan menggunakan BSI, insya Allah seperti itu. Nah, beliau ini punya keinginan, Mas Hendro. Selama ini ketika di bank sebelah, bank ribawi ini punya transaksi yang di atas 1M kalau 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, pada waktu dia pakai mobile banking, kepinginnya itu bukan 5 juta, katanya 5 juta kan nggak mungkin, saya aja bisa 100 juta kok. 100. Bisa ya? Insya Allah. Ini kebetulan kami bawa Mbak Ima Pak yang mengenai priority banking, jadi kehormatan Mbak Irwansyah langsung kita masukkan ke kelasnya untuk yang priority bankingnya Pak. Jadi silakan Bapak nanti bertransaksi dengan fasilitas yang ada di priority kami Pak. Maksimal berapa itu? 200 juta ke bank lain? Iya. Ke bank lain ya? Per hari. Tuh, lebih besar lagi kan? Iya. Untuk awalan aja Pak, ini mungkin ya kalau misalnya ada nanti transaksi kelihatannya besar, bisa dirubah lagi. Historinya mungkin bisa kita sesuaikan. Dan ini perlu disampaikan Mas Hendro. Iya. Jadi banyak sahabat MDK tuh bank Yang saya ragu. tuh dianggap transaksinya nggak bisa. Makanya saya selalu sampaikan apapun keinginan masyarakat itu bank syariah mampu. Insya Allah. Cuman karena ini yang tidak sampai bahwa limit yang diberikan ke masyarakat itu sebenarnya untuk antisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuman ini nggak pernah sampai ke masyarakat, dianggap bank syariah itu nggak mampu, padahal sangat mampu. Apapun yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang didapat di bank ribawi, di bank syariah bisa. Kalau Mbak Syari orangnya kan sampai itu. Insya Allah Pak. Tadi Mbak Irwansyah ini memang menjadi PR kita semua. Keraguan-keraguan ini kami nggak menyalahkan masyarakat, kami introspeksi diri Pak, Ustadz. Jadi ini adalah dari keterbatasan kami ya, yang edukasi kepada masyarakat masih mungkin minim ya, literasi kami masih minim. Ini adalah tanggung jawab kami dan ini kami akui, dan memang bukan kesalahan masyarakat total, ini sebagian dari pembelajaran kami juga, dan kita berharap ke depan ya pemahaman masyarakat juga lebih baik lagi ya, insya Allah ya. Mayoritas muslim di Indonesia, kenapa baru 6%, kenapa baru 7% market share-nya, mungkin ini salah satunya jalan kita untuk sama-sama menggerakkan ekonomi syariah. Masya Allah. Miris dan prihatin lah kan. Nah, masa pula kita punya produk muslim hanya 6%. Iya. Nah, ini kita mendorong kepada rekan-rekan bisnis kita yang ada di seluruh Indonesia. Kita berharap supaya kita rapatkan barisan untuk membesarkan, artinya perbankan milik kita dengan menggunakan konsep Islam syariah yang insya Allah semuanya bisa mendatangkan keberkahan dari Allah. Seperti itu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi lihat pengakuan tawaduknya seorang banker syariah. Mereka berani menyatakan ini kelemahan kami, ini jadi PR kami. Luar biasa. Jarang-jarang loh mereka berani mengakui itu. Dan ini alhamdulillah Mas Hendro, pemimpin cabang ya di Depok ini berani mengakui itu. Dan mudah-mudahan praktisi bank syariah lain siap untuk menyampaikan ini, sehingga masyarakat itu tidak ragu lagi untuk hadir di bank syariah. Kalau dulu antum bilang saya praktisi, saya bukan praktisi, tapi saya seorang muslim yang ingin mengajak antum sekalian bebas daripada riba. Apalagi saat ini praktisinya yaitu investornya, yaitu adalah pengusahanya, mengajak antum sekalian, sahabat AMDK, ustadznya juga. Ini Masya Allah Ustadz, kemarin Ustadz ini biar tahu sahabat AMDK ini Ustadz ini Masya Allah hafiz Quran, tapi dia tergerak untuk bermuamalah secara syariah. Jadi bagaimana antum mendengarkan tadi Ustadz, bagaimana praktisi bank syariah, praktisi ekonomi syariah nih kan, dia ingin menjalankan syariah. Antum sebagai Ustadz, pengajar Al-Quran, hafiz Quran, ya, kepingin juga bermuamalah syariah. Fadhil Ustaz. Ya, alhamdulillah jazakumullah khair pada Pak Hendro sudah menyempatkan hadir ini untuk memfasilitasi kami di sini, khususnya rekan kita Pak Irwan, untuk hijrah dari yang tadinya di bank konvensional atau bank yang ribawi menuju bank yang syariah sesuai dengan tuntunan Islam. Semoga dengan usaha ini semuanya berusaha, Pak Irwan berusaha, Pak Ustadz berusaha, Bapak Hendro juga berusaha, ini saling ta'awun ya, semoga nanti menghasilkan keberkahan untuk semuanya. Dan juga ya harapan kami terutama para pengusaha muslim, yaitu sama-sama kita saling menguatkan satu sama lain. Ya harapan Pak Irwan sendiri memang
Ya karena ketidaktahuan kita, Ya. kita menyangka bank syariah itu ribet atau apa, limitnya Terbatas. apa begitu. Itu mungkin karena ketidaktahuan kami. Kita karena juga kurang informasi, tapi barusan sudah ngobrol singkat sama Mbak. Alhamdulillah ternyata bisa, gitu. Ternyata bisa, bahkan ya sama, bahkan lebih baik karena ini ada ibadahnya dan terhindar dari musibah, insya Allah. Insya Amin, Allah. amin, amin, amin. Ya, insya Allah mungkin itu saja dari kami ya. Insya Allah dengan pertemuan ini ada keberkahan dan jalan lancar. Amin. Amin. Barakallahu fiik Ustaz ya, jazakallah khair sahabat AMDK. Ini kira-kira perjalanan AMDK Al-Jambi ke Depok. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang baik yang selama ini diragukan oleh umat bahwa bank syariah itu tidak bisa mengimbangi bank ribawi. Tidak benar. Ini sudah dijawab langsung oleh praktisinya ya. Sudah dijawab langsung praktisinya sebagai praktisi bank syariah, sebagai praktisi dari pengusaha muslim, dan sebagai praktisi sebagai ustadz yang ada di pondok pesantren. Ternyata pondok pesantrennya juga sudah bank syariah. Sudah bank syariah pondok pesantren dia. Pondok pesantren apa Ustaz? Mataku. Pondok pesantren Tahfidz Mataku. Mataku. Wah, Masya Allah ya. Matanya Al-Quran ini ya. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat yang selama ini membenci bank syariah. Yuk kita menjadi mencintai bank syariah. Kumpul di mana? Saya dari komunitas masyarakat pecinta bank syariah. Ya, insya Allah hidup berkah tanpa riba. Sahabat AMDK, Masya Allah, ini kita dapat lagi bingkisan ya untuk dicicipin di lokasi ya. Saya mau nyicip ya. Bismillah. Masya Allah. Terasa di Medan. Pucuk Medan. Nggak perlu ke Medan. Cukup antum datang ke Jalan Tole Iskandar nomor 65 Sukmajaya Depok. Nah, nanti bisa ketemu nih dengan Pak Irwansyah. Sahabat MDK nih, Masya Allah, saya beli satu ini untuk istri tercinta. Dia nggak ikut masuk ke dalam ya, dia ada di mobil nih. Suka banget dengan durian. Nah, jadi gua beli nih. Ya Pak ya. Berapa nih? 75.000 satu box ya. Wah, belum bisa dimakan. Bisa. Oh, dibuka dulu ya? Minta buka dulu. Minta buka dulu. Mas, ada bukaannya enggak? Mau dimakan? Oh, bisa. Ya masih beku ya, Pak. Agak diamin dulu lah, setengah-setengah jam. Oh iya. Nah. Ke istri. Kau mau pamit ya? Pak Irwan, kalau sudah jadi saya izin ya. Sudah selesai. Ya. Ya. Yuk. Jazakallah khair. Mari. Insyaallah. Pak Endro, pamit ya. Jazakallah. Iya. Sampai. Mas. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ayo, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Kita sudah selesai ya. Kita akan menuju nanti setelah dari sini ke Bogor. Puncak Megamendung. Nah. Dah.